buktikan. Mana? Bahkan justru Anda menguatkan. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Hukum Taurat memang nggak ada untuk kami. Lah, lalu pondasinya Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu untuk sopo? Ya untuk siapa? Kok di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini sopo, rek? Lawang Taurat itu hanya untuk Bani Israel, kok kita? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel, Bible pun menjelaskan Taurat hanya untuk Bani Israel, dan Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen ini sopo, anak muda? Kristen ini sibuk sendiri. Tak ada hukum yang datang kepada mereka, mereka sibuk. Nyembah Yesus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, ibadahnya minggu, masuk ke gereja, mengharap sesuatu yang hanya mimpi. Mimpi, angan-angan, khurafat, tidak ada dasar pijakan. Kalau Al-Quran menyembah Allah, Allahnya yang mengajarkan, innani anallah. Kalau Islam beribadah kemudian menyembah kepada ilahnya, ada perintah. Kalau Islam berbicara tentang kitab sucinya, ada kitab suci yang berbicara tentang Islam. Kalau Islam berbicara tentang Nabi Muhammad berbicara tentang umat Islam. Tapi Kristen berbicara tentang Eloah, Elohim, Yod-Heh-Vav, Adonai, Hasem. Tak ada oknum yang disebutkan ini berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Injil, Injil tidak berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Yesus, Yesus tidak berbicara tentang Kristen. Jadi Kristen ini siapa, rek? Ini kata Quran. Saya simpulkan sekali lagi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan, serukan, wahai Nabiku Muhammad. Katakan kepada mereka, tunjukkan kebenaran kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan kebenaran yang ada di dalam diri kalian sebagai saudara saya Kristen, maka yang ada hanyalah kesesatan yang dibungkus seakan-akan benar. Karena Yesus mengatakan begini. Saya kutip di dalam pengajaran beliau. Matius 21 misalnya, di data nomor berapa itu? Matius 21 nomor 43, saudara-saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus kepada di luar Yahudi yang akan membuahkan kerajaan itu? Ada enggak? Ada enggak kisi-kisi pengajaran Yesus menghantarkan kita menjadi Kristen, penyembah anak orang? Ada enggak? Tak ada, sepi pemberitaan. Oleh karena itu, satu-satunya kembali kepada Quran yang mengatakan, hei kalian, jika kalian adalah orang benar, coba tunjukkan mana kebenaranmu. Nah, yang sesederhana ini, saya bertanya, jika Kristen itu adalah agama yang benar, tolong tunjukkan, di mana Yesus mengatakan dia diutus kepada orang-orang di luar Yahudi. Saya butuh dalil, silakan. Gimana? Saya mau menjawab, bisa? Silakan Ibu Caroline. Selamat malam. Ini Kang Dito, Alif, dan Juma. Saudara-saudara semuanya, selamat malam. Salam kenal bagi yang belum kenal. Saya mau menjawab Zuma, kayak itu ya, game Zuma gitu ya. Saudara Bang Juma, saya mau menjelaskan ayat yang Bang Juma minta ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Ya, jelas ya. Indonesia juga ya. Indonesia juga, Bu ya. Ya, semua bangsa. Betul. Arab juga. Arab juga, semua bangsa. Lanjut dulu.
Ya lanjut Ibu, lanjut. Itu dalilnya ya Juma, menjawab Quranmu, menjawab Alkitab, menjawab Quranmu, ya. Oke, sudah giliran saya. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa jawabannya. Jadi gini ya saudara, kita itu bukan hanya sekedar modal mulut. Di dalam beragama itu kudu wajib terkoneksi mulut kita itu, lidah kita itu dengan akal. Kalau hanya modal mulut, tidak berakal, cicak pun bisa bernyanyi. Anda membantah Al-Quran dengan Matius 28. Hei, saudara, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan pelan-pelan yang saya uraikan ini. Dengarkan pelan-pelan. Tenangkan diri Anda, dengarkan pelan-pelan. Yang Islam juga, saudara-saudara saya di bawah, anak-anak saya, dengarkan. Yesus berkata, sebagaimana dalam Al-Quran juga, Nabi Isa alaihissalam juga berkata, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, 117. Nabi Isa berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Yesus juga menutup perkataan-perkataannya itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka semua telah menerimanya. Segala firman itu tidak ada Matius 28. Yesus tidak pernah menyampaikan sebelum dia menutup ajarannya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada, itu ajaran Yesus itu nggak ada, nggak ada. Ini yang pertama. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel muridnya, pergilah, sebab kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Maka ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Yesus yang aslikah atau Yesus yang palsu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Hati-hati, kata Yesus tuh kepada Bani Israel. Murid-murid yang telah disampaikan kepada mereka pemberitaan, segala firman, segala kuasa, segala apa yang Tuhan berikan melalui Yesus. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Terjawab toh? Bahwa orang Israel harus tahu Yesus ini adalah perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Bukan dia yang melakukan kemudian kuasa itu sendiri. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu Yesus yang betul. Tapi kalau dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, tunggu dulu, itu siapa? Untuk mendeteksi bahwa yang di dalam Matius 28 ini Yesus asli atau Yesus palsu, baca nomor 20-nya. Itu kuncinya tuh. Kita baca nomor 20. Apa nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini deteksi. Ini orang berakal ini akan sampai ke situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita deteksi dulu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Nggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar orang ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar manusia memakan semua makanan, memakan semua binatang, memakan semua apa yang diharamkan Tuhan, meminum semua apa yang diharamkan Tuhan? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya Natalan? Mana perintahnya merasulkan Paulus? Mana perintahnya mengkitabkan 13 buku Paulus? Ada? Nggak ada kan? Berarti saudara-saudaraku Kristen menerima perintah ibadah minggu, menerima kemudian ajakan tidak bersunat, menerima ajakan menganggap hukum Tuhan itu sampah, itu bukan dari Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Lagi-lagi Al-Quran tidak pernah goyah.
Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ketika Anda ingin memenggal kebenaran Al-Quran dengan membawa data Matius nomor 19 ini, endingnya ada 20. Maka Yesus berkata apa? Kamu ingin melihat nabi palsu? Kamu ingin melihat nabi palsu yang menerima kemudian ajaran dari setan? Kata Yesus, lihat dari buahnya. Apa buah? Pengajarannya. Kalau ajarannya itu tidak pernah aku ajarkan, itu bukan dari aku, Cak Ayu. Itu bukan dari aku. Ingat sekali lagi. Kembali role-nya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Ada enggak kemudian Matius 28 di situ? Ketika murid-muridnya telah menerima, ada enggak perintahnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak ada. Yang murid-murid terima, Matius 10. Nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, Cak Ayu. Itu firman yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti itu, saudara. Jadi saya simpulkan sekali lagi, untuk mengetahui bahwa yang berkata yang keluar dari kubur itu Yesus yang asli atau bukan Yesus yang asli alias palsu, tolong tunjukkan. Di mana Yesus pernah dengan sombong berkata di dalam firman yang diterimanya dari Elohim untuk Bani Israel, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Tunjukkan data itu. Silakan. Kamu lari kemana-mana Juma. Tadi kamu tanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tanya itu pertanyaan tadi, jangan kau lari-lari kemana-mana. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tadi mengatakan Yesus hanya untuk Israel. Itu aja fokus. Gak usah kau bagus babi sampai Medan, sampai Jakarta. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus Yesus sendiri berkata, perintah untuk memberitakan Injil. Yesus berkata, Yesus memberkati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan bumi. Di mana ini? Itu ucapan yang muncul di luar kelas Yesus, Mbak. Yesus sendiri Yesus. berkata, Yesaya Matius 28 yang ke-18 Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang saya boleh bertanya. Kamu tadi jelas fokus. Saya boleh tanggapin nggak ini? Mana Yesus untuk semua bangsa? Kamu bilang Yesus hanya untuk Israel. Itu fokus. Ya. Kamu harus kemana-mana. Jelaskan babi bibu hanya menyesatkan orang. Baik. Saudari Carolina, percayakah Anda Yesus berkata agar waspada kepada Yesus palsu? Percaya nggak? Jangan lari kemana-mana. Yesus pasti. Saya tanya dulu dong. Yang saya tanya itu kan ucapan Yesus anak Maria, bukan ucapan Yesus palsu. Kan jelas pertanyaan saya. Al-Quran kan menarasikan itu kan. Wa ma katalu wa ma salabu. Yesus juga menarasikan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Kan jelas tuh. Sekarang uraiannya, sebelum muncul Yesus yang keluar dari alam kubur, Yesusnya berkata, segala firman telah aku tamatkan. Selesai. Nah, sekarang ada tambahan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah Carolina sebagai pastor, sebagai pendeta. Ada tambahan? Enggak ada tambahan. Makanya Yesus minta waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Lah kok di situ percaya? Kenapa di situ percaya? Karena ente bukan murid Yesus. Begitu saudariku Carolina. Neraka itu luas dan siap melulantakkan diri Anda kalau Anda tidak menggunakan akal, hanya egois aja. Pertanyaan saya, saudari. Habis ini Anda bicara. Ini pertanyaan saya.
Adakah Yesus meminta Bani Israel, bukan Kristen ya, agar waspada kepada Yesus palsu? Karena Yesus palsu itu akan datang dan kemungkinan besar kata Yesus akan menyesatkan murid-murid asli juga. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Lukas 21 nomor 8. Tolong Anda jawab dengan jujur. Silakan. Jangan kamu lari ke Yesus palsu, Yesus palsu. Itu ditujukan kepada nabi palsu yang mengaku-ngaku seperti Yesus, yang mengaku-ngaku mengerti firman Tuhan seperti dirimu itu. Kamulah nabi palsu itu. Kemudian masalah ayat ini adalah ayat Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang sudah dibaptis dan menerima namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah murid Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus sudah mengenalnya dan Yesus sudah mengenal orang itu dan orang itu adalah Kristen. Artinya pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Salah jadi kamu lagi. jangan tidak mengenal Kristen ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus ya. Iya. Jadi jelas. Kamu jangan congor, jangan menyesatkan dengan 4.000 orang yang di sini ya. Al-Quran saya belum goyang sedikit pun, sahabat-sahabat. Kul ha'atu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan wahai Carolina yang cantik. Jika ada bukti kebenaranmu, tunjukkan. Saya bertanya, apakah Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya akan datang kepada mereka Yesus palsu? Ya atau tidak? Tunjukkan kebenaranmu. Yesus berpesan gak kepada Bani Israel murid-muridnya angkatan pertama? Hei kalian, waspadalah sebab akan datang kepada kalian penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Jangan kau percaya. Sekarang saya tanya nih sama saudari. Percaya nggak Anda ucapan Yesus ini bahwa akan muncul Yesus palsu yang mendatangi murid-murid Yesus asli? Percaya apa nggak percaya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Carolina, silakan. Percaya nggak? Kalau ente percaya, kamu percaya nggak? Ayatnya di mana? Kamu tunjukkan ayatnya di mana? Perkataan itu tunjukkan. Lukas 21 nomor 8. Satu aja dulu. Kalau kebanyakan nanti gugur rambutnya saudari saya ini. Itu tanda-tanda akhir zaman. Itu bukan di zamannya Yesus. Itu yang dikatakan Yesus itu adalah akhir zaman ini. Ya? Akhir zaman. Itu ketika muridnya bertanya, tunjukkan di mana akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir zaman itu datang orang Yesus Kristus yang mengaku penyelamat dirimu. Subhanallah, Al-Quran. Saat itu dirimu, ya. Al-Quran, Al-Quran. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat itu datang kepada kamu. Kepada murid-muridnya. Apakah murid Yesus hidup sampai akhir zaman, Cak Ayu? Jangan menghayal ente. Itu ucapan Yesus. Jangan kau sesatkan itu 4.000 orang yang nonton. Gara-gara kau orang masuk neraka. Kau yang lebih buruk di masuk neraka. Saudariku, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu penyesat itu datang kepada siapa? Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada murid Yesus angkatan pertama. Angkatan kedua siapa muridnya? Muridnya cuma 12. Angkatan pertama itu maksudnya adalah orang yang hidup berdampingan dengan Yesus yang disebut sebagai murid. Mana dalilnya, mana ayatnya? Lukas 21 nomor 8, Cak Ayu. Murid-murid Yesus cuma 12 dan dia hidup bersama Yesus Kristus. Ya itulah yang dimaksud Yesus. Di mana? Saudariku. Penyesat itu di mana ketika murid-muridnya masih hidup? Dia hidup bersama Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih dulu naik daripada murid-muridnya hilang. Penyesat itu datang.
Saudariku, kalau Anda membantah itu berarti Anda memang betul-betul antikristus. Bukan kamu bilang tadi penyesat datang kepada Anda percaya murid-muridnya. enggak kepada ucapan Yesus? Nih, Kamu tadi saya baca. bilang penyesat datang kepada murid-muridnya. Murid-murid siapa? Jelas itu. Dengarkan saya bacakan karena kayaknya Anda nggak paham Bible. Gini. Lukas 2, murid-muridnya siapa? sabar dulu, saudariku, neraka luas. Kamu Jangan bilang diperebutkan. tadi penyesat datang Saudariku. kepada murid-muridnya. Iya, Yesus makanya masih ada di dengarkan situ. dalilnya. Saudari, dengarkan dalilnya. Dan Dengarkan dalilnya, kamu murid yang dengarkan. Kamu yang sesat, kamu yang belajar lagi Lukas kamu 21 nomor 7. Lukas 21 nomor 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Yang bertanya kepada Yesus siapa? Iya, murid-muridnya bertanya pada Yesus. Kenapa? Itu sudah tahu. Terus kenapa Anda Iya, muridnya membantah? bertanya. Ya, murid-murid kan? Oke, Muridnya saya lanjut. bertanya tentang akhir zaman. Muridnya bertanya tentang akhir Kenapa zaman. jadi akhir zaman? Cak Ayu, dengarkan. Guru, ya paman, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya, saya tahu muridnya. Apakah ada penyesat itu datang ke muridnya? Berarti kata Yesus, dengarkan. Muridnya ada kalau penyesat itu datang. Iya, Muridnya ada dengarkan. Dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Berarti penyesat itu zaman mana? Zaman mana? Itu kan judulnya ada kedatangan anak manusia yang kedua kali, bro, akhir zaman. Kok jadi judul? Saudariku, judulnya itu kalau film permulaan penderitaan. Ini Anda belajar di mana, Swe? Hei. Ini kan 26, 27 judulnya adalah kedatangan anak manusia. Permulaan penderitaan Lukas 21. Nah, inilah kalau bengek. Dibilang Lukas 21 nomor 7. Permulaan penderitaan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu terjadi?" Saya bacanya 28, 25. Ya, makanya jangan makanya aku bilang jangan hidup dalam mimpi. Jangan mimpi. Pemberitaan itu artinya akhir zaman. Saudariku, tidak ada artinya Anda ngotot, Anda bertele-tele, Anda berlata-lata pada masa ajal Anda datang, penyesalan itu akan datang. Oke? Tak ada gunanya Anda nggak ada gunanya. Mumpung masih ada kesempatan, mari buka diri, buka akal. Ini Bible, ini Bible. Nanti kamu lebih dulu yang dimasukkan neraka. Saya cari yang diskusi yang gunakan akal. Kalau misalnya di Kristen masih menyisahkan orang yang berakal, oke? Saya nggak butuh manusia yang mau bunuh diri sendiri ke neraka. Dalilnya jelas. Yesus berkata apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan mereka akan berkata, akulah dia.